dalam hati, membenarkan dalam mulut. Oke, Enggak. satu dulu. Percaya dalam hati. Iya, dari mana Anda itu? Dari mana? Definisi iman. Kalau Anda hanya mengatakan saya beriman kepada Al-Quran tapi Anda tidak pernah membaca Al-Quran, apakah itu bisa dikatakan beriman? Iya, sekarang enggak, jawab. Anda beriman kepada Al-Quran. Oh, berarti definisi Anda buat sendiri gitu. Al-Quran. Apakah Anda bisa dikatakan beriman? Definisi iman Anda. Apakah Anda bisa dikatakan ini nggak bisa diskusi. Anda beriman Kenapa kepada Anda Al-Quran? Kenapa diskusi Anda begini? Kenapa? Membaca Al-Quran. Kenapa diskusi Anda begini? Kenapa? Anda beriman kepada Al-Quran, tapi Anda tidak pernah membaca Al-Quran. Apakah itu bisa dikatakan orang beriman? Anda dapat ilmu dari mana itu? Dari googling. Ketika Anda mengatakan saya beriman kepada Al-Quran, tetapi Anda tidak pernah. Saya tidak tanya itu. Saya tanya definisi Anda iman itu adalah percaya di dalam hati itu dari mana Anda dapat itu? Di mute, itu di mute. Jangan panik, di mute. Panik ini orang. Saya tidak pernah panik, bro. Saya tunjukkan makanya kalau tidak pernah panik, kalau tidak pernah panik, tunjukkan original teksnya bahwa iman itu percaya di dalam hati. Saya bukan yang paling penting adalah definisi iman itu apa, bro, Kang Chan? Iya, tadi menurut Anda iman itu pertanyaan saya kepada kamu. Ketika kamu mengatakan bahwa kamu beriman, Anda baru satu poin aja udah keteteran, gimana sih? Santai dulu, Pendi. Dengerin. Saya tanya, ketika Anda mengatakan iman itu adalah percaya di dalam hati, lalu diucapkan dengan lisan. Nah, saya tanya, percaya dalam hati itu original teksnya apa? Lalu definisikan apa? Dari mana Anda dapat literatur itu? Silakan. Googling dulu lah. Kan jago bahasa Arab katanya, googling. Original teksnya apa itu? Enggak, kamu aja. Enggak. Loh, Anda yang jelasin gimana? Masa saya bertanya harus saya menjawab? Kamu beriman ketika kamu mengatakan beriman jangan kemana-mana dulu, jangan kemana-mana dulu. Definisi iman dulu. Ini kan dari kamu ini. Kalau Anda mengatakan, kamu beriman kepada Al-Quran, ya? Definisi Anda tadi, definisi Anda. Suruh diam dia dulu, Kaica. Lah, mulai kan main mute kan? Coba. Kang Chan, ini kita apa? Diskusi itu di mana? Ica, setuju. Kang Chan, dengar dulu. Maksud saya gini, Kang Chan. Googling, Pendi, googling. Saya tidak googling, bro. Bagus. Saya googling apa googling? Sama anak kecil tidak perlu googling. Bentar, Bang Aceh. Bentar, Bang. Maksud saya gini loh, saya nggak bisa ini teman-teman, saya nggak bisa mute soalnya saya nggak tahu kenapa TikTok saya nanti saya punya apa namanya moderator yang akan datang untuk bisa ini. Untuk mute. Bukan untuk mengatur, itu namanya mengatur. Jadi gini loh kan, kalau misalkan udah kelar, belum kelar. Iya, misalkan kalau udah kelar, baru sip. Jangan orang lagi ngomong serobot, itu namanya nggak punya etika di dalam berdiskusi. Oke, sip. Bagus. Pertanyaan saya gini, kita masih ada dalam kamu belum jawab pertanyaan saya. Ketika kamu beriman kepada Al-Quran, ketika kamu beriman kepada Al-Quran, dengerin. Ini alasan kenapa dia nyerot. Alasan dia nyerot apa sih? Kenapa nyerot? Anda kenapa nyerot? Kenapa sih? Enggak, gini. Alasan Anda nyerot gini. Ica, koreksi kalau gini, Ica dengerin. Koreksi kalau saya salah ya. Pertanyaan pertama dari Pendi kepada saya adalah, Kang Chan, apa itu iman? Gitu kan? Pertanyaan pertama tuh, saya jawab tuh. Kata saya, iman itu al-yakinu. Oke, lalu Pendi koreksi saya kan gitu. Iman itu adalah percaya di dalam hati, diucapkan dalam lisan. Kayak itu kan koreksi dia. Lalu masuk pertanyaan saya, Pendi, dari mana literatur Anda iman itu percaya di dalam hati, tunjukkan original teksnya. Itu pertanyaan saya. Jangan dulu keluar. Kita keluarkan tuh ya. Oke. Ada pertanyaan saya lah, enggak. Kenapa Anda enggak? Sip. Tunjukkan literaturnya, lalu original teksnya apa? Apa percaya dalam hati itu? Silakan. Kang Chan bisa diam ya? Boleh. Silakan. Bisa di-mute enggak? Boleh. Enggak usah di-mute. Saya diam. Ketika kita bicara iman ya, itu pasti kita membaca, kita pelajari apa yang kita imani. Apabila kita tidak pernah membaca apa yang kita imani, apakah kita bisa dikatakan orang beriman? Kang Chan, minta tolong di-mute. Apakah kita bisa dikatakan orang beriman? Ini contohnya. Saya interupsi. Saya tidak minta penjelasan, saya minta tunjukkan di mana literaturnya. Di mana literatur Anda, Pendi? Aduh. Ketika kamu mengatakan kamu beriman kepada Al-Quran, tetapi kamu tidak pernah membaca Al-Quran, apakah kamu bisa dikatakan orang beriman? Apa ini? Jawab saja.
Saya tanya Anda definisi iman Coba Anda kamu jawab. literatur. Ketika kamu mengatakan kamu beriman kepada Al-Quran, tetapi kamu tidak pernah membaca Al-Quran, apakah kamu bisa Apa dikategorikan ini? orang yang beriman kepada Al-Quran? Ica, pakai standar Ica, kelarkan satu-satu Ica. Jangan dulu keluar sebelum kelar. Saya tanya, Pendi, tunjukkan literatur Kamu bilang definisi tadi, iman Anda. dengar dulu. Pendi Kamu nih, nggak bilang bisa tadi, diskusi. aduh. Alasan karena gini, Di alasan dalam Anda Alkitab, menghindar di apa dalam sih? Alkitab, Alasan Anda iman menghindar tanpa apa? perbuatan Kalau Anda mati. bilang, Di dalam Alkitab, iman tanpa perbuatan mati. Ya, itu standar kami. saya Alkitab. tanya percaya di dalam hati. Saya tanya, Anda mengatakan susah sekali definisi ngomong iman sama menurut anak kecil. Anda Susah sekali ngomong sama anak kecil. percaya. Udah, saya suka kamu. Ketika kamu tadi mengatakan kami beriman kepada kitab-kitab Allah, kami beriman kepada kitab Taurat, kami beriman kepada kitab Zabur, kami beriman kepada kitab Injil, tapi kamu tidak pernah membaca apa yang Saya kamu nggak nanya imani. itu. Apakah Saya nggak kamu nanya bisa itu. Loh. Kenapa kamu Nggak nanya itu potong-potong? saya. Kenapa Karena kamu saya nggak nanya potong-potong? itu. Kenapa kamu? Ica, Ini Ica kan kelarkan narasi dulu kamu. Ica. Ini kan narasi kamu tadi. Narasi kamu tadi. Ica, pakai standarnya. Aduh. Kelarkan dulu satu-satu Ica. Kancan tanya iman. Definisi iman itu Literatur Pendi dari mana? Iman itu percaya di dalam hati. Untuk apa literatur? Oh, Anda ngarang-ngarang sendiri. Anda ngarang-ngarang sendiri gitu. Coba kamu dengar Anda dulu. ngarang-ngarang sendiri. Coba kamu dengar dulu ya. Ketika kamu berkata tadi bahwa kamu beriman kepada kitab-kitab Allah, Zabur, Taurat, Injil, tapi kamu Apa tidak pernah ini? kamu dengar dulu makanya. Tapi kamu tidak pernah membaca 3 kitab ini. Apakah kamu bisa dikatakan orang beriman kepada kitab Taurat, Zabur, dan Injil? Ica, kelarkan satu-satu. Kak Ica, dia nggak berani jawab. Alasan Dia Anda nggak berani lari. Apa alasan Anda lari-lari? Kamu Apa bilang alasan tadi, Anda lari-lari? Kamu Apa bilang alasan tadi, Anda? Apa alasan Anda lari-lari? Saya Eh. tanya, apa alasan Anda lari-lari? Kenapa Anda nggak bisa menunjukkan literatur definisi iman saya Anda? sudah bilang di dalam Alkitab iman kami iman tanpa perbuatan mati. Ya, itu Saya satu. dengerin. Yang kedua, yang dengar saya. Anda mengatakan tadi, Aduh. dengerin. Anda mengatakan iman itu percaya di dalam hati. Percaya di dalam hati tuh. Yang saya tanyakan percaya di dalam hati. Susah. Sama Itu Kadrun deh. begini Bapak Ibu ya. Sama Kadrun Yeay, begini. Ya, enak aja. bicara sama Kadrun begini. Ica dengerin. Oke. Gini, Ica satu-satu ya. Ica kita pakai standar Mbak Ica, santai. Bentar, Jangan Kak Ica. keluar dulu. Saya akan jawab Jangan dulu dia keluar ya. dulu. Jangan Sebentar keluar kamu, dulu. kamu sebentar. Jangan keluar. Sebentar. Kelarkan satu-satu. Kelarkan satu-satu. Loh, kenapa saya disuruh diem? Kan katanya kelarkan satu-satu. Kancan pernah diskusi. Bisa kan kelarkan satu-satu ya. Dingin nih. Pendi mengatakan, ya kelarkan ya. Tanya tentang keimanan. Nah, Bukan. sudah. Saya Iman tanya, tanpa makanya perbuatan perhatikan mati. Pendi pucat ke wajah kamu, dengerin. Makanya perhatikan pertanyaan saya. Ketika Pendi mengatakan iman itu adalah percaya di dalam hati. Saya Percaya sama dalam anak hati kecil itu. tidak pernah pucat ya. Nah, Saya sama anak percaya kecil di dalam tidak pernah hati. pucat. Nah, sekarang kalau gitu, kalau tidak pernah pucat, sekarang gini, definisi Pendi iman itu percaya di dalam hati itu dapat literaturnya dari mana? Silahkan. Original Saya sudah teksnya bilang, apa? Di dalam iman kami, kitab Yakobus mengatakan iman tanpa perbuatan mati. Ya, Itu tanpa itu perbuatan, percaya dalam hati. Di mana percaya dalam hati di mana? lah. Tadi Anda katakan Itu percaya adalah dalam hati. ketika kita percaya, apa sih yang dinamakan percaya? Percaya itu pertama, kita harus ada pengakuan dalam hati, ada percaya dalam hati kita. Yang kedua, pengakuan dengan mulut. Yang ketiga, melakukan. Nah, itu baru definisi dikatakan itu. iman. Definisi itu dari mana Anda dapat? Aduh, kamu potong-potong. Dia pertanyaan saya itu, definisi itu dari mana dapat? Kak Ica bisa dia nggak? Lalu kenapa saya bisa katakan dengar saya? Ketika kamu mengatakan Apa kamu sih? dengar dulu. Apa sih susahnya pertanyaan saya? Saya cuma minta saya tunjukkan. jawab. Bagaimana saya jawab kalau Silakan. kamu tidak memberikan waktu untuk saya menjawab? Silakan jawab. Tunjukkan Oke. ya. Saya tidak minta penjelasan, saya minta tunjukkan Aduh. literaturnya. Tunjukkan, silakan. Aduh. Ketika kamu tadi berkata bahwa kamu beriman kepada kitabullah, itu kamu dengar ya? Dengar. Taurat, Zabur, dan Injil, oke? Tetapi kamu tidak pernah membaca ketiga kitab ini. Pertanyaan saya, apakah Nanya. kamu dengar dulu? Katanya mau jawab. Astaga. Apa sih dia? Ini Anda bilang dia mau jawab definisi iman. Kenapa Makanya jadi dengar keiman? dulu. Baru kamu bantah. Makanya dengar dulu. Dibantah. Jangan orang Anda ini, Anda yang begini murtad. Murtad begini. Kamu ini sosok ketawa. Seolah-olah kamu ini menunjukkan kepintaran mereka, kebotolan yang kamu tunjukkan di Nah, kalau gitu 246 orang. Kalau gitu tunjukkan saya salah. Oke, dengar dulu. Makanya dengar.
Mulut kamu seperti mulut emak-emak. Iya, Anda seperti tante-tante yang nggak ada, yang lagi kering. Santailah. Ini loh Kang Chan, bentar Bang Pandi bentar. Pandi dilap dulu keringat tuh Pandi. Dengerin dulu Kang Chan, dengerin dulu. Kita tuh udah ibaratkan gini, kalau kita Googling dulu, googling. otomatis kita bisa berpikiran dewasa. Nah, Kang Chan ini kan udah berumur, ibaratkan bukan anak kecil lagi yang bisa Kang Chan. Itu kayak anak bocah yang umur 5 tahun yang disuruh minta permen sama mamanya nggak dikasih, nangis saja kayak gitu. Jadi bisa nggak minta tolong? Ini diskusi ya Kang Chan. Kalau misalkan Kang Chan itu nggak bisa berdiskusi, minta tolong belajar lagi sama teman-temannya supaya Kang Chan ini bisa berdiskusi. Pandi, suara napasmu bau. Dengar dulu. Apabila salah satu dari narasumber berbicara minta tolong, Kang Chan itu diam dulu. Tetapi kalau sudah berhenti di dalam berbicara, Kang Chan bisa mematahkan segala apa yang diucapkan, gitu loh. Jadi biar dapat kita edukasinya, bukan Kang Chan yang boleh gini. Ica siap. Saya pur lagi sedikit gini. Oke. Satu, standar Ica tadi udah bener. Kelarkan satu-satu baru lari ke yang lain. Sip. Satu sebentar Ica. Oke, saya terima Ica ya. Satu. Yang kedua, nanti saya akan diem. Oke. Bab Pendi itu berjawab bukan bertanya, oke? Dan pastikan Pendi menjawab sesuai dengan pertanyaan. Pertanyaan saya ulang ya. Saya tidak minta penjelasan karena Pendi sudah menjelaskan arti iman menurut Pendi. Saya minta literatur Pendi yang mengatakan al-iman itu adalah percaya di dalam hati. Tunjukkan literaturnya dan tunjukkan original teksnya. Kalau hanya penjelasan dan dia berjawab bukan bertanya, silahkan. Saya diam, kita lihat jawaban si Pendi ini nih. Kualitasnya kayak gimana? Tunjukkan, bukan jelaskan. Tunjukkan literaturnya. Definisi iman adalah percaya dalam hati, bukan perbuatan ya. Percaya dalam hati. Ya, silakan. Bisa jaga ini 800 penonton bisa jaga sikap dan laki-laki itu yang dipegang itu ucapan, ya. Laki-laki yang dipegang itu ucapan. Kalau dia tidak bisa memegang ucapan, mendingan Kang Chan pakai rok. Bener ya? Yesus aja dipaku bukan dipegang. Dengerin dulu. Turun pakai rok. Nah, jadi tadi Kang Chan bertanya, oke, Bang Pandi akan menjelaskan apa yang menjadi pertanyaan Bang Chan. Tetapi di sesinya terakhir, Bang Pandi berhak untuk bertanya kepada Kang Chan. Dan itu nanti Kang Chan akan menjelaskan setelah itu bertanya kembali. Oke ya? Gini, Ica, bisa gini. Kalau sudah menjelaskan, ya siap, bisa dengerin ya. Ketika menjelaskan dia bilang titik penjelasan saya itu, lalu dia tanya, oke? Ucapan laki-laki yang dipegang itu ucapan. Kita lihat penjelasan si Pendi ini. Ini Murtadin kayak gini penjelasannya si Lele. Yang dipegang itu ucapan. Apabila Bang Pendi lagi berbicara, Kang Chan membantah atau memotong pembicaraan. Diem, saya diem. Kita lihat. Saya Kang Chan pakai rok setelah. Sip. Oke ya. Saya tidak minta penjelasan, saya minta tunjukkan literaturnya. Iman itu percaya di dalam hati. Silakan. Ini Kang Chan, kita kalau misalkan kita tunjukkan di ayat ini, kita nggak bisa jelasin gitu. Ya kalau gitu ngapain buat gitu ngarang-ngarang si Pendi artinya? Nah itu bukan ngarang, kita harus menjelaskan apa ayat di dalam. Saya tidak minta penjelaskan, dia sudah jelasin ilman itu apa. Itu penjelasannya. Sudah. Nah, literaturnya dari mana? Dia nggak bisa diskusi. Dia nggak bisa diskusi ya. Sekarang berarti ngarang, Anda ngarang. Makanya kamu dengar. Anda bisa menunjukkan, atau tidak? Kita mulai ya. Siap, jawab Pandi, mulai. Siap, tunjukkan literaturnya. Saya nggak minta penjelasan, saya diam. Tunjukkan literaturnya. Iman itu harus dijelaskan supaya kamu masuk. Tadi Anda sudah menjelaskan. Dengar dulu. Ya. Saya tidak minta penjelasan karena sudah dijelaskan. Anda ini tadi Anda sudah menjelaskan iman. Sekarang tunjukkan literaturnya penjelasan Anda itu. Aduh. Kenapa Pendi ini? Kenapa Murtadin kayak gini ya? Saya kira Murtadin itu pinter gitu. Udah lah ya Kang Chan memang nggak bisa berdiskusi. Maaf ya Kang Chan ya. Saya berpikir Kang Chan ini pertanyaan saya apa Ica? Pertanyaan saya apa Ica? Coba. Sebentar Kak Ica, sebentar. Biarkan aja di sini. Ica, saya tanya ke Ica, tunjuk pertanyaan saya apa? Pertanyaan saya apa? Dulu, boleh ya? Boleh. Kalau misalkan Kang Chan ya memenggal perkataan dari Bang Pandi, saya sarankan. Saya diam, tapi saya konfirmasi ke Mbak Ica. Mbak Ica, pertanyaan saya apa? Pertanyaan saya apa Mbak Ica? Pertanyaan. Ulangi. Diminta literasi. Bagus, tunjukkan ya. Tunjukkan literaturnya ya. Iman itu percaya dalam hati ya, bukan perbuatan. Percaya dalam hati. Untuk di sini Kang Chan, tetapi untuk siap. Silakan tunjukkan Pendi.
Tunjukkan. Saya mute diri sendiri. Kita lihat Pendi ini bisa menunjukkan gak literaturnya. Ya silakan. Maaf, saya akan turunkan. Kalau hanya ngoceh-ngoceh, inilah kualitas Murtadin ya. Kita lihat beberapa menit ke depan. Ya, siap. Siap, saya mute. Siap. Tunjukkan literaturnya, siap. Iman dalam hati ya, silakan. Minta tolong di mute. Oke, terima kasih. Silakan. Oke. Yang pertama, saya ingin menjelaskan dulu atas dasar apa saya menanyakan hal tersebut. Dikarenakan ketika saya bertanya kepada Anda tadi, apakah Anda beriman kepada kitabullah, kitab sebelumnya, Anda berkata saya beriman. Nah, pertanyaan saya, apakah Anda pernah membaca apa yang Anda imani? Anda tidak pernah membaca. Ketika Anda tidak pernah membaca apa yang Anda imani, berarti Anda bukan orang yang beriman. Karena menurut saya, sesuai dengan kata Alkitab, iman itu yang pertama harus ada percaya dalam hati, ada pengakuan, lalu melakukan. Kalau hal ini tidak ada, Alkitab mengatakan iman tanpa perbuatan mati. Kita beriman kepada Al-Quran, tapi kita tidak pernah membaca Al-Quran. Apakah kita bisa dikatakan itu orang yang beriman atau tidak? Hanya itu. Lalu di dalam salah satu surat Al-Quran yang saya bacakan tadi, kamu tidak dipandang beragama sedikit pun kalau kamu tidak menegakkan ajaran Taurat dan Injil. Itu saja dari saya, sangat gampang. Oke, terima kasih Bang Pendi. Silakan Kang Chan. Mana literasinya? Mana literasi? Saya minta tunjukkan. Kan tadi saya katakan saya tidak minta penjelasan karena dia sudah menjelaskan iman itu adalah percaya dalam hati, pengakuan dalam lisan, dan perbuatan, kan gitu. Saya minta tunjukkan original teksnya, tunjukkan literaturnya. Mana? Mana ini? Mana yang aku Murtadin yang pintar tuh mana? Tunjukkan literaturnya. Saya nggak akan pergi dulu sebelum literatur ditunjukkan. Silakan tunjukkan literaturnya. Saya mute. Jangan oleng-oleng, tunjukkan literatur Inilah definisi ciri-ciri mereka ya. Ada banyak sekali ayat di dalam Alkitab. Salah satunya di kitab Ibrani. Iman tanpa perbuatan mati. Kamu tidak dipandang orang yang beriman kalau kamu tidak melakukan apa yang kamu imani. Kamu tidak bisa beriman kalau kamu tidak pernah membaca apa yang kamu imani. Itu yang dinamakan dengan iman. Bukan hanya asumsi, saya beriman tapi saya tidak pernah membaca apa yang saya imani. Sementara Allah kamu sudah mengatakan, kamu tidak dipandang beragama sedikit pun kalau kamu tidak menegakkan Zabur, Taurat, dan Injil. Masih saja kamu meminta ditunjukkan literasi. Untuk apa? Hah? Kalau memang mau ditunjukkan literasi, ayo kita diskusi di forum yang terbuka, di forum yang real. Jangan jadi Anda ngarang begini, bukan jadi Anda ngarang sendiri. Ada ayat di dalam Alkitab. Di dalam Alkitab itu ada ayat. Di dalam kitab Ibrani ada ayat. Ya, di dalam bagus. Tunjukkan iman itu percaya dalam hati. Di dalam kitab Ibrani ada ayat. Bagus. Sekarang di Oke, pasal berapa, ayat berapa iman itu percaya dalam hati? Kamu bahas suka kamu lah. Suka-suka kamu. Kenapa jadi ke saya? Begini, ini Murtadin kayak gini. Kenapa Anda ini? Ya, Kang Chan, tadi kan sudah di. Apanya yang udah? Apa jawaban saya mana? Dengerin dulu. Tadi Pak Bang Pandi, Pendi itu keringatnya dilap dulu. Ini yang saya dengar. Tadi Bang Pandi mengatakan di situ ada ayatnya di kitab Ibrani, ya. Ibrani berapa? Ibrani berapa? Silakan Bang. Ibrani berapa Bang? Ibrani berapa? Di mute Bang. Ya, siap. Ibrani 11 ayat 1. Oke, Sebentar. Nah, gini, namanya menunjukkan literatur kayak gini. Bagus ini. Akan saya baca. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang kita tidak lihat, sebab imanlah telah diberikan kesaksian kepada moyang kita. Apa ini? Mana definisi Pandi iman tadi? Ya kalau gitu jawabnya, kalau gitu tadi di awal dia jawabnya Kang Chan, iman itu adalah dasar segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu. Sama Bang Pandi. Dia bilang iman itu percaya di dalam hati. Ini di mana? Di sini di Ibrani 1 nomor 11. Aduh, ini orang. Berarti Kang Chan-nya aja. Jadi Anda ngasal itu ngasih literatur. Kang Chan-nya yang agak sentil. Biarin aja Kak. Biarin aja lah. Saya bacakan. Saya bacakan ulang ya. Saya bacakan ulang. Ibrani 11 nomor 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Oleh sebab imanlah telah diberikan kesaksian kepada moyang kita. Karena iman kita mengerti apa ini. Nggak ada sekarang kamu baca dalam kitab Roma 10 ayat 9. Sekarang kamu baca kitab Roma 10 ayat 9. Lari lagi. Nggak apa-apa. Selama menunjukkan literatur saya layani walaupun lari-lari gini. Roma berapa? Nanti jangan lupa kita tanya balik ya Kang Chan.
Roma 10 ayat 9. Iya, ini kelarkan dulu Anda. Ini siapa ini sampai Roma 10 ayat 9. gitu. Saya sudah Roma jawab 10 ya. Ayat. Apanya yang dijawab? Kagak ada Roma Ibrani 11 nomor 1. Ah, Anda ini. Roma 10 ayat 9. Jangan Itu panik lah. Kok goyang kulihat ku tengok kau. Coba buka open cam kamu dulu. Coba open Roma cam dulu. 10 Roma Coba 10 kamu open nomor cam dulu. 9. Kok Saya goyang ku bacakan ya. tengok. Saya baca ya. Gimana kamu bisa nggak open cam tapi kamu lihat goyang? Anda ini aneh-aneh aja Pendi ya. Anda nggak lihat tapi Anda tahu goyang gimana sih? Oke, Roma 10 nomor 9. Sebab Open jika cam dulu. kamu Suruh open cam dia, Kak. sebab Kaica, suruh open cam dia. Kang Chan, nggak jangan usah yang begini. Saya bacain ya. Ini dalil yang kedua nih. Iya ini dalil kedua. Ini bacain dulu literaturnya sesuai nggak dengan iman percaya dalam hati. Ya, saya bacain ya. Roma 10 nomor 9. Ya. Ini saya bacakan nih. Sebab jika kamu mengaku dengan nanti dulu. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Mana di situ imannya? Itulah iman, goblok. Mana di situ imannya mana? Itu iman. Mana? Yang mana? Yang iman itu yang mana? Pertanyaan saya kepada kamu, ketika Muhammad menerima wahyu di Gua Hira, siapa saksinya? sampai itulah Ketika Muhammad menerima wahyu di Gua Hira, siapa saksinya? Oke, gini, oke siap. Itu iman ya. Muhammad menerima wahyu di Gua Hira, siapa saksinya? Coba. Jangan lari-lari. Kau jawab. Ketika Muhammad menerima wahyu di Gua Hira, siapa saksinya? Ketika dia naik burak, siapa saksinya? Jangan marah-marah gitu, santai siapa saja. Siapa saksinya ketika Muhammad menerima wahyu di Gua Hira? Siapa saksinya ketika Muhammad menerima wahyu di Gua Hira? Siapa? Yang dibesarkan itu bukan teriakannya tapi argumennya. Siapa saksinya gitu ketika lah, santai Muhammad lah. menerima wahyu di Gua Hira? Siapa? Gitu. Jangan kenceng-kenceng. Udah keringetan kenceng-kenceng lagi. Santai. Ya gini. Roma 10 Roma 10 nomor 9. Saya bacain ya. Ini. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu, dengan mulut bahwa Yesus adalah Tuhan. Ngaku dengan mulut tuh Yesus Tuhan katanya. Dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari orang mati, dan maka kamu akan diselamatkan. Nah, Pak Pendi, yang dimaksud iman itu apakah keseluruhannya atau sebagian-bagiannya? Kita diskusi santai lah, jangan teriak-teriak. Suka-suka kamu lah. Jadi ini begini murtadin. Yang begini murtadin. Nah betul, makanya gini ya. Makanya gini, ada premis begini. Kalau suka-suka kamu lah. Sekarang pertanyaan saya kepada kamu yang harus kamu jawab. Ketika Muhammad menerima wahyu di Gua Hira, siapa saksinya? Ngapain saya jawab pertanyaan di Gua Hira, siapa saksinya? Tadi udah dijawab nih, Kang Chan, jangan sampai Kang Chan. Siapa saksinya? Siapa saksi ketika Muhammad menerima wahyu di Gua Hira? Ayo silakan. Jangan Kang Chan turun pakai ini ya. Siapa saksinya ketika Muhammad menerima wahyu di Gua Hira? Kenapa selalu itu pengakuan dirinya sendiri tanpa pernah diakui oleh satu pun manusia? Dia tiba-tiba membuat pengakuan kepada orang banyak bahwa dia tadi terima wahyu di Gua Hira, padahal tidak ada satu manusia pun yang menyaksikan. Itu satu. Yang kedua, ketika terjadi Isra Mi'raj, satu pun manusia yang tidak menyaksikan melihat Muhammad melakukan perjalanan Isra Mi'raj. Siapa saksinya? Semua itu berdasarkan pengakuan daripada si Muhammad itu sendiri. Kenapa? Gini, kita diskusi itu kenapa lari-lari? Siapa saksinya? Ya? Siapa saksinya ketika Muhammad menerima wahyu di Gua Hira? Kenapa atas pengakuan dia sendiri? Semua pengakuannya, semua pengakuan dia. Dia tiba-tiba keluar dari sebuah gua, dia mengaku, tadi aku terima wahyu, tapi tidak ada satupun manusia yang menyaksikan. Coba kamu tunjukkan, siapa saksinya ketika Muhammad terima wahyu di Gua Hira? Benarkah dia menerima wahyu? Benarkah itu Jibril yang datang? Kalau benar Jibril yang datang, apakah Jibril memperkenalkan dirinya kepada Muhammad di saat berada di Gua Hira? Silakan kau jawab. Siap, diam ya, santai ya. Santai ya. Literatur, pakai ayat ya, jangan asumsi. Iya, dengerin dulu. Ini sama Kak. Siap, saya siapin rok istri saya, bentar. Nah, dengerin.
Ini sama seperti ketika di dalam Yohanes 17 nomor 8. Kenapa lari ke Alkitab? Kata Yesus. Kenapa lari ke Alkitab? Apakah Al-Quran tidak sanggup menjawab? Kenapa dipotong? Kenapa lari ke dipotong Alkitab? Ica tegurlah. Al-Quran menjawab. Ica tegurlah. Hah? Ica tegurlah. Ica tegurlah. Iya, makanya. Kenapa lari ke Sip. Alkitab? Sip. Kenapa lari ke Alkitab ya? Itu pertanyaannya. Kenapa lari ke Alkitab ya? Itu pertanyaan. Itu Apa pertanyaan kan? jawabanmu? Kenapa Ini mau tidak saya ada jawab. satupun saksinya? Jangan lari ke Alkitab. Ini mau saya Jangan jawab. lari ke Alkitab. Kenapa lari ke Alkitab? Nah, saya jawab ya sekarang ya. Jangan lari ke Alkitab. Jangan lari ke Alkitab. Kenapa Anda bertanya ini? Kenapa jadi Anda yang kepanasan? Boleh lari ke Alkitab. Kak Ica, inilah ciri-ciri kaumnya Muhammad. Begini. Lah, Ya. Anda bertanya. Ciri-ciri Sekarang saya mau Muhammad jawab. begini. Ya sekarang mau jawab ini. Ya. Ini mau jawab. Loh, gimana Anda nanya? Aneh. Ini umatnya Paulus begini, gini. Jadi gini. Iya, Paulus kan itu dia lebih tanya, baik, saudaraku ya. Paulus tidak pernah menikah sama Apa? anak kecil. Paulus tidak pernah menikah sama janda. Paulus tidak pernah menikah sama bocil. Iya, karena Paulus lebih baik. karena Dia bukan orang yang buta nikah, huruf. yang nikahnya dengan bocil itu nenek moyang Dia Yesus, bukan Tuhan buta kamu. huruf, bro. Coba sekarang Iya. kamu tunjukkan Iya, yang nikah di mana karena yang- saksinya ketika Muhammad Iya udah, menerima wahyu sekarang dari saya. Sip, udah diam ya. Diam, santai lah, santai. Siap. Ya, karena begini ya, yang menikah dengan bocil itu nenek moyangnya Tuhan kamu, Yishak namanya. Itu nikah dengan usia 3 tahun. Itu bukan Nabi Muhammad 6 tahun, berumah tangga 9 tahun, kan gitu. Tapi nenek moyangnya Tuhannya Pendi. ketika Muhammad itu menerima usia- wahyu di Gua Hira, siapa ngomong saksinya? Siapa Ica, saksinya? Tegakkan standar Ica, suruh diam dulu itu. Sekaligus keringatnya sekaligus dilap dulu Ica, keringatnya dilap dulu gitu. Santailah. Pakai Al-Quran, jangan pakai Alkitab lah. Kan ditanya Alkitab. Tadi Kancan minta literasi dari Bang Pendi pakai Alkitab. Nggak ada Al-Quran. Sekarang ditanya tentang Al-Quran, kenapa larinya ke Alkitab? Kang Chan, diam dulu ya. Biarkan Pendi jawab. Kalau nggak nyambung, biarkan Pendi jawab. Pokoknya dia jawab. Nah sekarang saya mau jawab. Kenapa si Pendi nggak disuruh di mute? Alkitab. Ya di mute dulu si Pendinya. Anda meminta literasi dari Alkitab, dijawab dari Alkitab. Saya ditanya, saya mau jawab. Lah saya Bang Pendi bertanya tentang Alkitab, Saya- kenapa jawabnya dari Alkitab? Dia masuk. ini saya jelaskan. Ini saya jelaskan kenapa jawabnya dari Alkitab. Saya jelaskan. Siap ya? Siap. Saya jelaskan kenapa jawabnya dari Alkitab ya. Siap. Saya jelaskan kenapa. Lah kenapa Anda ini aneh? Anda nanya saya mau jawab, Anda mute saya. Aneh Anda ini. Inilah kenapa murtadin kayak gini. Ditanya ya. Silakan Bang Pendi, apa menjadi pertanyaan Bang Pendi? Kenapa apa yang terjadi dengan Muhammad itu semua pengakuan dia? Ya. Semua pengakuan. Pengakuannya semua. Yang pertama, tidak ada saksi satupun ketika Muhammad menerima wahyu di Gua Hira. Tidak ada saksi satupun. Nah, tiba-tiba ada satu sosok yang datang dan sosok itu pun tidak pernah mengaku dirinya Jibril. Dari mana Muhammad bisa tahu itu Jibril? Ya. Nah, pertanyaannya, siapa saksi ketika Muhammad menerima wahyu di Gua Hira? Sip. Ya, apakah Udah dapat. pribadi tersebut mengaku dirinya Jibril? Kalau ada, di mana ayatnya tertulis? Silakan. Udah Ini Bang Pendi? gini ya. Udah Bang Pendi? Udah. Oke, silakan Kancan. Mantap. Gitulah. Bang Pendi di mute dulu. Itu keringat dilap tisu dulu supaya baik-baik diskusinya. Kayak nih saya jelaskan. Santailah. Nah, kenapa saya lari ke Alkitab tadi itu ya? Juga ya saya belengketkan, masukkan semuanya. Seperti halnya Nabi Muhammad itu, Yesus mengatakan, sebab segala firman yang kau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka. Yohanes 17 nomor 8. Mereka telah menerima. Al-Quran. Iya. Al-Quran. Di dalam Al-Quran. Kenapa saya menjawab? Al-Quran, bukan di dalam. Anda nanya. Kalau misalkan di dalam Al-Quran, saya akan teruskan. Tetapi kalau di dalam Alkitab, maaf, berarti Anda tidak konsekuensi. Anda tidak konsekuensi di dalam ucapan Anda. Karena tadi Pendi menjawab. Tadi Pendi. Anda tadi
tadi mengatakan kepada Bang Pedi minta literatur di dalam Alkitab dan sudah dikeluarkan literaturnya di dalam Alkitab. Kenapa Bang Pedi bertanya tentang Al-Quran, kamu menjawab itu tentang Alkitab? Silakan. Sudah selesai? Oke, saya Sudah selesai, Ica? jawaban dari Al-Quran, bukan dari Alkitab. Oke, silakan. Saya selesai, Ica. Udah? Oke, silakan. Sudah? Oke, sip. Oke, yang tadi saya minta itu Ica, literatur definisi iman Sudah Pendi. dijawab tadi dengan ayat Alkitab. Sekarang Bang Pendi bertanya tentang Al-Quran, tentang iman Bang Kencan. Jangan jawab, jangan lari-lari ke Bukan tentang iman, tentang saksi. Bukan tentang iman, tentang saksi. Saya tanya, kalau misalkan Anda mau menjawab di dalam Ya, gimana saya bisa menjawab? Anda dia putus terus, ngomong terus, dan Anda atur gimana saya cara menjawab? Aneh. Saya putuskan karena Anda tidak menjawab dari Al-Quran, tetapi dari Alkitab. Lah, bagaimana Anda mendikte orang harus menjawab? Biarkan dia kasih kesempatan seperti Pendi tadi menjawab. Kalau misalkan orang bertanya, ya, Kang Chan, Ya selesaikan dulu, kan belum beres kan? ada. Ya kan belum beres. Selesaikan dulu. Kalau setelah beres, Mbak Ica nih aneh. Kalau misalkan Anda mau menjawab dari Al-Quran, saya akan teruskan. Tetapi kalau Anda tidak mau Ya saya jawab. dari Al-Quran, tetapi menjawab dari Alkitab, maaf, saya akan hentikan. Saya tidak menjawab dari Alkitab. Saya bawa Alkitab sebagai komparasi. Tidak bisa di dalam Alkitab. Loh, kenapa Anda tidak? Kalau gitu Anda nggak usah nanya ke saya. Kalau Anda atur Anda jawab sendiri lah. Dijawab. Ya udah, ini saya mau jawab sekarang. Kenapa? Aneh Ica ini. Anda nanya, saya jawab, saya di mute. Turunkan dia, kita ingin memberikan edukasi kepada penonton. Coba turunkan dia, Kak Ica, kita ingin memberikan Kenapa Anda edukasi kepada takut? penonton. Turunkan dia. Anda Turunkan. Gak bisa, itu gak bisa. Oke. Ada Ardiansyah di sini, silakan kamu jawab Ardiansyah. Teman kamu sudah Kok saya yang diturunkan suruh tadi. jawab? Gimana sih? Coba turunkan dia Tiba-tiba saya juga, baru Kak Ica. naik Kita kok. ingin memberikan edukasi kepada penonton dulu sebentar. Ya Turunkan kalau dulu gitu dia. kalau gitu pertanyaan saya jawab dulu yang dulu. Ayo, yang belum kamu jawab. Kalau kamu memang gitu. Salah. Mana? Waduh. Naik lagi bang. Ini luar kepencet, makanya agak sedikit. Waduh. Naik lagi bang. Mana dia? Sorry.